Shalom Jemaat GKI Klasik Solo yang dikasihi Tuhan. Kita berjumpa lagi di dalam Bina Iman GKI Klasik Solo, tepat pada hari ini, hari Selasa tanggal 16 April 2024. Mari saudaraku, dimanapun saat ini saudara berada, kita mau bersama menyatukan hati sebelum kita menerima dan mendengarkan sabda Tuhan. Mari bersama kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kami, sungguh kami mensyukuri untuk tiap berkat yang Tuhan beri. Berkat-Mu lah yang membuat kami dapat hidup. Untuk itu saat ini kami mau semakin dekat padamu Tuhan, lewat kami yang akan merenungkan kebenaran firman-Mu. Biarlah sabda yang akan kami dengarkan terus menuntun kami untuk hidup seturut dengan kehendak-Mu. Di dalam nama-Mu Tuhan kami, Yesus Kristus, kami berdoa dan memohon. Amin. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, ada sebuah himbauan yang mungkin sudah sering kita dengar. Himbauan itu berkata demikian: jangan jatuh ke dalam lubang yang sama. Pasti kita familiar dengan himbauan ini, dan mungkin setiap kita punya pengalaman terkait jatuh di lubang yang sama. Nah, mengapa ungkapan ini muncul dan menjadi sangat familiar kita dengar? Tidak lain dan tidak bukan karena kita sebagai manusia acap kali terjebak untuk selalu jatuh ke dalam lubang yang sama. Itu artinya kita tidak pernah belajar dari permasalahan yang pernah kita alami. Kita tidak pernah berhati-hati sehingga kita bisa jatuh lagi ke dalam kesalahan yang sama. Itu artinya kita tidak belajar dengan sungguh-sungguh. Nah, saudaraku yang dikasihi Tuhan, di dalam pembacaan Alkitab hari ini, Yohanes juga sedang mengingatkan kepada para pengikut Kristus supaya mereka tidak terjebak oleh karena para penyesat-penyesat yang memberikan ajaran palsu. Mari bersama kita akan membacanya di dalam 2 Yohanes pasal yang pertama, ayatnya yang ke-6. Demikianlah firman Tuhan. Dan inilah kasih itu, yaitu bahwa kita harus hidup menurut perintahnya. Dan inilah perintah itu, yaitu bahwa kamu harus hidup di dalam kasih, sebagaimana telah kamu dengar dari mulanya. Nah, saudaraku yang dikasihi Tuhan, mengapa bagian ini muncul? Seperti tadi yang saya pernah ungkapkan, bahwa Yohanes sedang melawan para penyesat-penyesat yang memberikan ajaran palsu. Sebab para penyesat itu mengatakan bahwa Yesus tidak pernah hadir sebagai manusia. Dan bukankah ini berbeda dengan pengalaman yang sudah dialami oleh para murid, di mana mereka mengalami hidup bersama dengan Tuhan. Bahkan ketika Yesus bangkit, Yesus menunjukkan secara jasmaninya bahwa tubuhnya sebagai manusia juga ikut bangkit. Memang ini sesuatu yang di luar nalar, di luar pemikiran manusia, tetapi itulah yang terjadi. Untuk itulah para murid dan juga dalam bagian ini Yohanes mengajarkan kepada umat untuk tetap setia kepada apa yang Tuhan perintahkan, supaya mereka tidak terjebak oleh para penyesat-penyesat palsu. Untuk itu dalam bagian ini ia mengingatkan supaya setiap kita hidup menurut perintahnya. Artinya hidup taat kepada Tuhan. Dengan cara apa? Dengan cara kita mengasihi Tuhan. Nah, saudaraku yang dikasihi Tuhan, dalam bagian ini firman Tuhan mengajak kita untuk melihat kembali di dalam kehidupan kita sehari-hari. Bukankah di dalam kehidupan yang kita jalani, kita juga seringkali terjebak di dalam pemahaman kita sendiri, terjebak di dalam kehidupan yang ada dalam zona nyaman. Kita nyaman dengan kondisi yang kita alami. Kita nyaman untuk selalu tinggal di dalam pemahaman kita sendiri. Kita selalu nyaman untuk hidup di dalam dosa. Dan bukankah Tuhan sudah sering kali memberikan teguran-teguran kepada kita, mengingatkan kita supaya kita kembali. Maka dalam bagian ini Yohanes bukan hanya mengingatkan umat kala itu, tapi juga mengingatkan kepada kita saat ini. Kita dipanggil untuk hidup di dalam ajaran Kristus, yakni dengan menyatakan kasih. Kalau kita memang benar-benar percaya pada Tuhan, maka mari kita juga mengasihi Tuhan dengan cara kita hidup menyatakan kebenaran, hidup setia kepada firman Tuhan. Itu artinya kita terus memperdalam
pengenalan kita kepada Tuhan, kita semakin mengenali apa yang menjadi kehendak Tuhan di dalam kehidupan kita. Dan bukan hanya mengetahui dan mengenal, tetapi juga melakukan. Dan tindakan kasih selanjutnya yang bisa kita lakukan kepada sama kita adalah dengan cara kita memberikan pengampunan dan kepedulian. Sebab itu yang Tuhan sudah ajarkan kepada setiap kita. Mari bersama kita menilik kembali kehidupan kita. Tuhan mengingatkan kita supaya kita tidak jatuh di dalam lubang yang sama. Berhati-hatilah dalam menjalani kehidupan ini dan ingatlah selalu untuk melibatkan Tuhan di dalam apapun yang kita alami. Dan percayalah, ketika kita berserah kepada Tuhan, Tuhan akan berkarya memberikan kekuatan dan damai sejahtera kepada setiap kita. Demikianlah firman Tuhan yang kita renungkan. Biar firman ini tumbuh subur di dalam setiap hati kita. Mari bersama kita menutup permenungan ini di dalam doa. Kami bersyukur ketika Tuhan mengingatkan kami supaya kami benar-benar belajar lewat setiap kesalahan yang kami miliki, bahkan lewat kesalahan-kesalahan yang kami ketahui. Ajarlah kami untuk kami tetap setia kepada firman, sebab itulah yang Tuhan kehendaki. Berikan kami kekuatan dan kemampuan supaya firman ini menjadi nyata di dalam setiap kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, di dalam nama-Mu Tuhan kami Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, kami berdoa. Amin. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, demikianlah permenungan kita hari ini. Selamat melanjutkan aktivitas dan selamat berjalan bersama dengan Tuhan. Tuhan menyertai kita semua. Sampai jumpa.